Hari ini, saya dan teman-teman melakukan kunjungan edukatif ke Semarang, tepatnya ke makam Ki Ageng Galangsewu. Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan tentang sejarah penyebaran Islam di Jawa, sekaligus belajar nilai-nilai keteladanan dari para tokoh terdahulu. Sebelum berangkat ke makam, kami menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu, agar perjalanan kami diberikan kelancaran dan keselamatan. Perjalanan kami dimulai dari rumah menuju makam yang berada pada wilayah Undip di Jalan Prof. Sudarto sebelah Fakultas Peternakan dan Pertanian. Setelah turun dari kendaraan, kami berjalan menuju area pemakaman. Berziarah ke makam adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghormatan, pengingat kematian, dan sarana mendoakan mereka yang telah lebih dulu kembali kepada Allah. Dalam melakukan ziarah, ada adab dan tata cara yang perlu diperhatikan agar ibadah ini tetap sesuai tuntunan. Pertama, awali ziarah dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk mengingat akhirat dan mendoakan almarhum. Kenakan pakaian yang rapi dan sopan sebagai wujud penghormatan terhadap tempat yang kita datangi. Sebelum memasuki area pemakaman, bersucilah dengan berwudu, agar hati dan niat kita tetap terjaga. Ketika melangkah masuk, ucapkanlah salam kepada para penghuni kubur. Saat berada di makam, bacalah doa dan surat-surat pendek, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa tahlil, dan seraya menghadap kiblat. Ki Ageng Galangsewu dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam dakwah Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya. Beliau dihormati karena ilmunya, kesederhanaannya, serta kontribusinya dalam mengajarkan akhlak dan nilai keislaman kepada masyarakat. Melalui rangkaian doa ini, kami memohon ampun dan rahmat Allah untuk almarhum, sekaligus memohon agar kami sebagai generasi muda dapat meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Setelah berziarah dan mendoakan, kami melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Ki Ageng Galangsewu, yang lokasinya tidak jauh dari kompleks makam, yaitu di Jalan Jurang Belimbing Raya, nomor 11 RT 03 RW 04 Kelurahan Tembalang. Pondok ini menjadi pusat pembelajaran agama dan pelestarian ajaran yang dulu berkembang dari tokoh ini. Sesampainya di pondok, kami ditemui oleh juru kunci makam. Beliau juga membantu mengelola kegiatan keagamaan di sekitar pondok dan menjadi narasumber untuk wawancara kami. Masalah-masalah ini itu singkatnya ini lengkapnya bisa. Berarti lebihnya terkait yang sebelumnya itu belum ada informasi sebelum dari Satani. Untuk informasi tentang Simpati Galangsewu kan tadi sudah tersebar di masyarakat yang Tembalang. Beliau adalah sosok ya tadi bukan legend sebagai legenda di tempat ini saja. Mungkin tempat lain nggak tahu ya. Kalau seperti Sunan Kalijogo dan saat ini mungkin tahu lah bagaimana beliau. Tapi secara detailnya itu bukan hanya kurang tahu juga. Lisan bilisan kemudian bisa mendokumentasikan dengan baik bersama dan bila apa ya mau santri ini ya mengambil skripsi tentang sejarah Simpati Galangsewu dan dibuat buku ringkasan. Ini sebenarnya bukan. Pokoknya bersamaan dengan Pangeran Diponegoro ketika perang. Dan perangnya perang Padri kan. Perang Padri sudah di beberapa wilayah. Karena tidak bisa mencakup semuanya kan tiba-tiba wilayah daerah Semarang, Demak, Semarang Raya. Nah ini bagiannya di koordinir oleh Simpati Galangsewu. Nah,
beliau melakukan di sini kan sehingga bisa apa ya? Tadi bisa mendalang orang-orang untuk bisa melakukan pastinya ada mungkin bisa dicari sih. Saya juga nggak hafal ya. Bahkan saya apa namanya mendengar cerita-cerita dari orang. Mungkin tidak dibaca di awal sampai nanti yang menjadikan pondok bukan. Jadi dari kedua yang biasanya tokoh agama di Islam. Iya, Pak. Iya, iya betul. Maksudnya kan tidak hanya apa namanya, membantu kanan ketika pulang belajar bersama dan Bapak itu, tapi juga beliau tokoh agama memang dakwah membina masyarakat. Sebagai saya mau tahu apa sama itu? Ya kendala saya. Ya tadi, kalau pengen menjadi orang yang mulia sebagai dalam saya, simbah kira atau sare, simbah kira atau dahar, simbah kira atau mansa. Emang ngomong salah. Oh ya, tiga itu. Perjalanan ke makam dan pondok pesantren Ki Ageng Galang Sewu memberikan pengalaman baru tentang sejarah dakwah Islam, serta nilai-nilai keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dokumentasi perjalanan kami. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan dan memperkuat akhlak dalam kehidupan kita. Ini gimmick aja apa bener? Hai guys, jadi kita nggak komen deh, terus aja di caption. Karena nggak mau ngeset ini dapurnya. Oh iya tadi pas kita mau. Kalau nggak apa-apa ini bisa kok kayak mau. Dari samping aja nggak sih?